Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil milik pensiunan perwira polisi yang sedang terparkir di dalam garasi di Kecamatan Patalasan Takalar diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Diduga terpeleset saat memompa air untuk mengairi kebun, seorang pria lanjut usia tenggelam di kawasan air terjun di Kabupaten Goa. MUI Sulsel menetapkan fatwa haram terhadap praktik penipuan berkedok investasi yang dikenal dengan istilah sosial bisnis atau SOBIS di Kota Makassar. MUI Sulsel menetapkan fatwa haram terhadap praktik penipuan berkedok investasi yang dikenal dengan istilah sosial bisnis atau SOBIS. Hasil dari SOBIS dinyatakan tidak boleh digunakan untuk kepentingan sosial dan agama. Setelah melalui serangkaian pengamatan dan kajian hukum syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan resmi mengeluarkan fatwa haram terkait praktik sosial bisnis atau penipuan investasi online yang dikenal masyarakat dengan sebutan SOBIS. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon atas keresahan masyarakat terhadap semakin meluasnya praktik penipuan SOBIS. Para ulama menilai bahwa SOBIS adalah bentuk penipuan terorganisir yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam prakteknya, SOBIS adalah tindakan penipuan menggunakan perantara internet, telepon, atau pesan singkat. Pelaku SOBIS biasanya memanfaatkan emosi korban untuk keuntungan pelaku, seperti meminta uang, meminta data pribadi yang nantinya akan digunakan untuk meraup keuntungan pelaku. Selain itu, modus SOBIS juga menawarkan hadiah palsu, undian fiktif, hingga janji bisnis dan pekerjaan yang menggiurkan. Maka Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menetapkan hukum SOBIS. Pertama, ketentuan hukum. 1. Kegiatan SOBIS termasuk dalam kegiatan atau kategori penipuan, gharar dan tadlis yang diharamkan dalam syariat Islam. Tersangka utama dalam praktek SOBIS ini kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Barang bukti seperti dokumen, uang tunai, dan perangkat elektronik turut disita untuk proses hukum lebih lanjut. Majelis Ulama Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk investasi ilegal dengan menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sebanyak 12 orang jamaah calon haji atau JCH asal Kota Parepare tidak jadi berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Ada beberapa sebab, diantaranya karena jemaah calon haji meninggal, belum melunasi biaya haji dan mengundurkan diri. Dalam pelaksanaan haji tahun 2025 ini, sedikitnya 115 jemaah calon haji terdaftar dan diberangkatkan dari Kota Parepare. Namun ada 12 jemaah calon haji yang dikabarkan batal berangkat untuk berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare membenarkan jika calon jemaah haji asal Kota Parepare yang batal berangkat musim tahun ini karena ada yang meninggal dunia. Selain itu, faktor lain karena sakit atau karena tidak bisa melunasi biaya haji dan bahkan ada yang mengundurkan diri karena mengikuti kegiatan lain. Jemaah haji Kota Parepare ada yang mengundurkan diri sebanyak 12 orang. Itu dikarenakan berbagai masalah. Di antaranya ada yang sakit, kemudian memang ada yang meninggal dunia, dan ada juga yang tidak istitoah. Di samping itu ya mungkin ada kekurangan dana juga. Dan terakhir kabar untuk jamaah haji termuda kita itu mengundurkan diri dikarenakan beliau fokus untuk mengikuti ujian. Karena masih anak SMA, madrasah aliyah, dan mungkin dia fokus dulu ke ujian. Usia 18 tahun. Usia 18 tahun. Untuk jemaah calon haji yang meninggal dunia digantikan oleh kerabat. Sementara yang sakit atau belum melunasi biaya haji dan mengundurkan diri digantikan oleh pendamping calon jemaah haji lanjut usia.
Selain itu, kantor Kementerian Agama Kota Parepare juga mendapatkan kuota tambahan 8 orang calon jemaah haji lansia dan 4 orang jemaah calon haji cadangan. Sehingga total jemaah calon haji asal Kota Parepare yang tergabung dalam kloter 21 embarkasi Hasanuddin Makassar sebanyak 127 orang dan akan diberangkatkan pada 14 Mei mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Satu jamaah calon haji kloter 8 Embakasi Makassar asal Kabupaten Bantaeng meninggal dunia saat akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Almarhum meninggal di rumah sakit saat persiapan akan diberangkatkan. Zainuddin bin Tolo, jemaah calon haji asal Kabupaten Bantaeng, meninggal dunia saat rombongan kelompok terbangnya diberangkatkan dari kabupatennya menuju asrama haji Sudiang Makassar pada hari Minggu kemarin. Jemaah berusia 78 tahun warga Kaili, Kecamatan Bisapu ini merupakan bagian dari kloter 8 embarkasi Makassar. Almarhum yang seharusnya berada di antara 393 jemaah haji sehari sebelumnya diberangkatkan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun dan meninggal saat jadwal pemberangkatan ke asrama haji pada Senin siang. Ada satu jemaah kita yang sebelum berangkat sakit dan meninggal di Bantaeng sebelum masuk di asrama haji. Berarti itu digantikan dengan jamaah yang masuk dalam daftar tunggu ya Pak? Iya, kalau begitu kita langsung tarik dari daftar tunggu atau surplus dari jamaah haji cadangan yang sudah melunasi. Memang Sulawesi Selatan itu surplusnya hampir 700 jamaah yang sudah melunasi, dan hal seperti inilah ketika jamaah sudah melunasi kan sudah meringankan bahwa langsung ditarik masuk, apalagi kalau semua administrasinya itu sudah selesai termasuk paspornya juga sudah selesai. 393 jemaah kloter 8 embarkasi Makassar ini diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi bersama dengan kloter 7 pada Selasa pagi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sekelompok warga yang menjadi buruh angkut gabah di Dusun Pairo, Kecamatan Matiropolu, Kabupaten Pinrang menggunakan pakaian superhero. Ini dilakukan untuk menghibur masyarakat dan diri sendiri saat mengangkut gabah agar tidak lelah. Para superhero ini hadir di tepi sawah bukan untuk menumpas penjahat, melainkan ingin mengangkut gabah. Sekelompok warga di Dusun Pairo, Kecamatan Matiropolu, Pinrang ini menyediakan jasa angkut gabah dengan mengenakan kostum superhero untuk menghibur diri saat bekerja. Dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi, para superhero ini membantu membawa gabah-gabah petani ke tempat tujuan, tentu dengan biaya yang sudah disepakati. Penggunaan kostum ini sengaja dilakukan untuk menghibur masyarakat sekitar persawahan dan para petani agar tetap semangat bekerja. Bahkan aksi mereka sesekali mengundang tawa. Ini pengangkutan gabah ini, itu berapa rupiah kira-kira dalam pengangkutan satu kali gabah? Tergantung jarak juga, kadang 14, 16. Kalau standarnya 12.000. 12.000. Iya. Kalau Pak, apa sih motivasinya kemudian pakai kayak ini? Pakai kostum Power Ranger ini? Kami cuma ingin menghibur masyarakat di sekitar. Oh, masyarakat saya ya. Jadi Penggunaan kostum ini juga sebagai bentuk membuktikan diri sebagai pahlawan keluarga yang berjuang untuk menafkahi keluarga. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.